Ustaz, ada mau tanya nih, Ustaz. Nih, makan dulu nih. Nah, jangan tanya dulu, makan dulu nih. Ini enak nih. Ya, tanya kayak mana maksudnya? Ana mau tanya, Ustaz. Hujan-hujan kemarin nih. Iya, Ustaz. Apa? Banyak kali karena apa nih pertarungan dunia di dunia sosial. Jadi ana penasaran nih. Di YouTube ceritanya. Di YouTube. Tarungan apa itu? Macam udah sakti-sakti kali Ustaz sekarang ini kan gitu. Jadi ana mau tanya Ustaz, bagaimana menurut Ustaz nih bagi di YouTube ini kan sekarang banyak. Mereka nih laga ilmu tanpa disentuh. Ya. Perpental, kebal senjata kan begitu. Ya. Sampai mereka nih bisa ngilang dan sebagainya lah. Ya. Jadi mereka menampakkan di YouTube seakan-akan mereka ini punya kesaktian gitu. Jadi bagaimana pandangan Ustaz karena selagi Ustaz ini kan sekarang ini kan seorang ahli peruqyah. Apakah mereka ini memakai jin atau bagaimana, Ustaz? Oh gitu. Pertama-tama, secara Islam, ilmu-ilmu seperti itu belum kita temukan. Maksudnya bagaimana? Ketika kita membaca sejarah, cobalah baca sejarah dari mulai Nabi Muhammad. Kenapa kita mulai dari Muhammad? Karena memang kita mesti harus ikuti Nabi Muhammad kan, betul. Jangan nanti pula kita katakan ada nabi ini, nabi itu. Ya karena kita tidak mengikuti syariat Nabi selain Nabi Muhammad, betul nggak? Begitu. Ya kalau kita ikuti syariat dan apapun yang dilakukan oleh nabi-nabi yang lain, berarti jadi susah kita nanti. Seperti anak Nabi Adam nikah dengan adiknya, kan susah. Kita kan berarti kita harus nikah sama adiknya juga, kan susah jadi. Jadi makanya kita ikuti Nabi Muhammad saja yang kita memang. Nah, kalau kita lihat Nabi Muhammad nih dalam proses berperang mesti harus pakai baju besi, bahkan nyewa baju besi ya kan? Sama orang Romawi ya. Nyewa. Dalam artian itu apa? Dalam artian melindungi diri. Bahkan Rasulullah juga ketika dilempar, bahkan ada yang kena panah, bahkan yang patah giginya kan itu. Nah, Rasulullah tidak kebal. Nah, itu tahap yang pertama. Tahap yang kedua, Rasulullah tidak pernah mempraktekkan, atau para sahabat tidak pernah mempraktekkan ada ilmu dengan begini saja bisa mental orang gitu misalnya. Nah, ataupun ketika orang mau bacok kita, tiba-tiba orang tuh keras misalnya, ya kan? Nah, sungguh kalau ilmu itu ada, tahap awal yang harus dipraktekkan sama siapa? Sama sahabat, sama Rasulullah. Di mana? Ketika ada orang yang memantau Rasulullah, ya kan? Pada suatu hari dia mengikuti Rasulullah dari bekas tapak kakinya. Kemudian dia menghunuskan pedang dan meletakkan pedang di leher Rasulullah. Kemudian orang itu berkata, orang Yahudi itu, hari ini tidak ada satupun yang bisa membantumu. Saya mau tanya sama kamu, sama siapa kamu minta bantu kalau saya tebas pedang lehermu ini? Kemudian kata Nabi apa? Allah. Tiba-tiba orang itu bergetar, kemudian jatuh apa? Jatuh pedangnya. Ketika Nabi mengucapkan Allah, baru jatuh pedang. Bukan ketika orang itu hunuskan pedang sudah kaku begini, bukan gitu. Tapi ketika Allah katanya. Nah, seperti itu. Bahkan pedangnya sudah ada di sini nih. Gitu. Tapi kalau zaman kita sekarang gimana? Baru nyabut rencong ataupun rambut pedang, baru mau serang, udah kaku tiba-tiba. Nah, jadi seolah-olah hebat kita sama Nabi kan gitu. Sahabat misalnya Umar misal ditusuk, tembus kan, meninggal. Kemudian Ali sama juga begitu. Kemudian Sayyidina Husain misal, putus lehernya, ya kan? Nah, tidak lagi dengan ketika Hindun mencincang keluarga Yasir, ya kan? Dimakan hatinya, ya kan? Oleh Hindun. Pada saat Hindun itu belum Islam. Kenapa bisa dimakan hati? Karena sungguh keluarga Yasir itu meninggal, tembus, tidak kebal. Dan berapa ribu pasukan mujahidin pada saat itu semuanya syahid. Syahid tandanya kena panah, tandanya kena pedang, tandanya kena
dan segala macamnya syahid dan tidak kebal. Kalaulah ada ilmu kebal dalam konteks agama Islam di dalam Al-Quran misalnya, yang bisa kita ulang-ulang, maksudnya kan gitu. Nah makanya itu mungkin mereka sudah belajar jauh-jauh hari, betul nggak, untuk perang. Oke, kita katakanlah jangan sekarang lah, jangan sekarang, zaman dulu, zaman sekarang. Misalnya kalau ada ilmu bisa mementalkan orang gitu, yang utama yang harus dipelajari oleh siapa? Oleh polisi anti huru-hara. Kenapa? Karena ketika terjadi demo, tinggal bariskan polisi 200 orang, tinggal tarik, udah pada jatuh orang, ya kan? Begitu mau dekat dengan polisi, langsung jadi kaku semuanya misalnya. Tapi buktinya itu kan tidak ada di lapangan, betul nggak? Nah, yang ada pada waktu praktek-praktek perguruan tertentu. Iya. Seperti di prakteknya sih itu saja. Saya pernah gitu. Saya pernah dulu, kita tidak mau sebutkan perguruannya. Model seperti itu saat kita mau numbuk mental. Ya. Saya mau datangi, saya bilang ayo kita jumpa di bandara. Berapa ijazahnya saya bayari, tapi dengan satu syarat, yang mukul saya bilang. Dia bilang nggak bisa, kan. Saya bawa orangnya, kan. Oh nggak bisa seperti itu. Kalau memang boleh, saya yang mukul kamu. Kalau memang saya tidak bisa seperti patok, kenapa bisa kamu sadarkan? Kan gue bilang gitu kan. Nggak bisa, alasannya kayak udah bawa orang sendiri gitu. Ya, itulah karena alasannya kamu tidak bisa katanya menguasai amarah. Ya, jelas nih. Udah berarti ada sifat setan. Sedangkan agama tidak boleh kita buat marah, kan gitu. Nah, seperti itu. Nah, saya bertanya sekarang, apakah ketika rakyat, mahasiswa mendemo itu mereka tidak marah? Marah, bahkan mukul-mukul lagi. Tapi kenapa itu tidak dipraktekkan di situ tuh? Nah, ya itu intinya seperti itu yang mau kita sampaikan. Nah, bahasa yang katakan pahami ilmu karamah tidak ada, yang ada karamah. Beda ya. Kalau ilmu segala sesuatu yang dituntut. Ini menurut versi saya ya, bukan dalam artian mau menyalah-nyalahkan orang. Menurut versi saya pribadi. Boleh dong kalau saya pribadi saya sendiri kan. Ini boleh berpendapat, negara demokrasi kan gitu, ya kan? Boleh berpendapat apapun asal kita tidak menyalah-nyalahkan orang. Bagi saya pribadi, ilmu kebal tidak ada, tetapi orang kebal itu ada, gitu maksudnya. Paham di sini? Ilmu kebal untuk dituntut agar kita kebal itu nggak ada. Tapi kalau orang kebal ada, kenapa kebal? Boleh jadi dia karamah. Allah berikan kebal pada saat itu gitu. Nah, seperti itu ya. Sekali terjadi. Nah, tapi itu tidak dituntut ya. Nah, itu satu. Kemudian ilmu laduni ada nggak misalnya? Ada ilmu laduni itu. Bahkan ada kitabnya pembahasan lengkap itu tentang masalah itu. Bahkan ada Al-Quran, ada kisahnya panjang. Laduni itu ada. Laduni itu ada diberikan kepada orang. Tapi ilmu mencapai ilmu gerakan-gerakan, rapalan mantra tertentu yang kita harus lakukan segala macam supaya gerakan-gerakan tertentu agar kita ada laduni, ada nggak ada? Ya. Ilmu kebal itu nggak ada. Orang kebal ada. Ketika Allah hendak memberikan dia kebal, maka dia kebal. Tapi dia tidak menuntut ilmu tersebut. Paham ya? Nah, jadi kita juga tidak mengatakan bahwa ilmu kebal itu syirik, enggak. Tidak kita katakan orang kebal itu haram, tidak ada kita haramkan karena kita ini bukan ulama kibar gitu ya, ulama dunia gitu ya. Karena tidak kita haramkan, tidak kita syirikan, hanya saja kalau menurut pendapat saya sendiri ya kan, beda antara ilmu yang dituntut dengan sesuatu pemberian Allah dengan tanpa tuntutan. Paham insyaallah? Nah, gitu. Jadi pakai ini menurut Ustaz pakai izin apa gimana? Nah, ada kemungkinan pakai izin atau nggak pakai izin. Saya nggak pakai izin. Berarti kalau nggak pakai izin settingan. Nah, gitu maksudnya, paham ya? Saya nggak pakai izin, saya orang soleh, saya sholat kok. Berarti kalau nggak pakai izin berarti settingan.
Kan ada 2 sekarang ini. 3 lah. Yang pertama settingan, yang kedua pakai jin, yang ketiga Allah berikan karena dia karamah, tapi dia nggak belajar. Paham ya? Dan karamah ini hanya kepada nggak ada orang karamah di YouTube gitu. Paham nggak? Ya kan? Sempat direkam orang karamah di YouTube, ada? Nggak ada. Orang karamah itu nggak masuk YouTube. Betul nggak? Betul? Kita dengar-dengar kisah-kisah daripada murid-muridnya, dan orang itu pun memang betul-betul orang soleh. Tidak mau viral kayak kita nih, gitu. Paham ya? Nah, jadi kalau ilmu-ilmu gini-gini tapi share-share ke YouTube agar orang semua tahu, nah itu mikir sendiri aja tuh. Nah, ya kadang-kadang channel Bang TIJ itu dukung juga itu, karena Bang TIJ itu memang berani benar beliau. Saya ikuti juga kadang-kadang, saya fan beliau juga ya, subscriber beliau juga, insyaallah. Salam buat Bang TIJ ya. Rencana nanti mau ngobrol bareng Ustaz sama Bang TIJ kita. Iya, bagus itu. Kita ngopi ya. Karena memang beliau tuh gak suka juga melihat banyak-banyak yang mana settingan-settingan nih yang mental-mental. Saya mau tanya ke beliau itu tentang masalah pembahasan dukun sakti berkedok kiai gitu. Dia sebenarnya dukun sakti, tapi kedoknya gayanya kayak kiai atau gus dan segala macamnya. Mudah-mudahan tercerahkan insyaallah. Nanti mulai juga saya dibahas. Tercerahkan insyaallah. Alhamdulillah.